Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sinkronus yang ketiga. Kemarin mohon maaf saya nggak bisa masuk karena saya ada rapat pagi ya. Jadi saya undur di hari ini. Yang akan saya bahas hari ini terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan melalui asinkronus, dan materinya sudah saya sampaikan di Sunan terkait tentang BOP. BOP. Nah, ini BOP ini sebenarnya sudah Anda pelajari di awal tentang harga pokok pesanan. Anda mengenal apa sih yang namanya BOP itu? BOP itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya biaya apa ini BOP ya? Nah, penggolongannya, jadi BOP itu ada 3 penggolongan. Kalau dulu kan Anda asal nyebut, kalau mau bikin roti, BOP-nya apa? Ada ragi, ada gula, ada mentega. Nah, itu kan semua biaya masuknya ke BOP. Namun BOP sendiri itu dibagi atau dipecah menjadi 3 golongan. Ada yang berdasarkan sifatnya, perilakunya, maupun menurut hubungan dengan departemennya. Nah, oke. Mbak Heska Stefani, coba yang berdasarkan berdasarkan sifatnya ya. Nah, ada apa saja ya, Mbak, berdasarkan sifatnya, Mbak? Biaya bahan penolong, Hmm? biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, masih ada lagi. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Ya, berarti ada berapa macam, Mbak? Ada berapa totalnya? Mbak Eska, 6, Bu. videonya tolong di-on-kan, Mbak. Oke. Dulu saya pernah bikin kuis atau tugas ya, pembuatan donat kalau nggak salah. Iya kan, Mbak? Masih ingat ya? Masih, Bu. Masih. Nah, kalau bahan bakunya apa, Mbak? Donat itu? Tepung. Ya, kalau tenaga kerjanya jelas ya, orang yang bikin donatnya. Nah, sekarang BOP-nya untuk membuat donat, sebutkan dulu aja. Biaya mentega. Oke, terus. Selain mentega apa? Biaya gula. Iya, gula, mentega, kemudian apa lagi? Baking soda, Bu. Baking soda. Oke, terus? Masih ada lagi? Mbak, mukanya dilihatin full, Mbak. Kok cuman, nah gitu dong, biar kelihatan. Nah, yang Anda sebutkan, ya, itu masuk kategori A, B, atau C, Mbak? Biaya bahan penolong, Bu, yang A. Ya, ada mentega, ragi, gula, minyak, maksudnya ke bahan penolong. Nah, yang masuk ke biaya reparasi dan pemeliharaannya apa, Mbak, ketika membuat donat itu? Jika itu, Bu, ovennya rusak atau gimana, itu nanti masuk reparasi.
biaya Donat reparasi. itu pakai oven, Mbak? Ya, masa donat itu dipanggang? Donat itu kan digoreng. Nah, misalnya apa ini yang rusak berarti? Bayangan Anda ini usaha donat yang besar ya, jadi membutuhkan alat yang memang alatnya itu besar dan teknologinya lumayan tinggi. Misalnya apa nih? Enggak mixer, Bu. Itu mixer ya. Mixer, Bu. Mixer yang besar itu ya, karena kalau mau mulai nih pakai tangan itu kan agak berat sehingga membutuhkan mixer. Nah, mixernya kenapa Mbak misalnya? Misalnya rusak karena mungkin konsleting atau gimana gitu, Bu. Akhirnya butuh di reparasi ya. Butuh direparasi. Biaya Jadi perlu reparasi tersebut biaya masuknya ke biaya apa berarti? reparasi dan pemeliharaan. Oke, sekarang yang contoh C. Nah, misalnya apa Mbak? Yang C. Apa nih yang C? Biaya tenaga kerja tidak langsung. Artinya apa? Orang ini kerjaannya di pabrik, namun dia nggak pegang donat sama sekali. Tapi dia kerjanya di pabrik. Kalau biaya tenaga kerja langsung, itu kan biaya tenaga kerja yang megang donat. Dari tepung menjadi donat. Semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga tersebut namanya tenaga kerja langsung. Nah, kalau yang tidak langsung, itu dia kerjanya ya di pabrik tersebut, namun dia nggak megang donat sama sekali. Nah, misalnya biaya apa, Mbak? Misalnya pabrik itu sudah besar, Bu, terus perlu tenaga kebersihan. Nah, berarti OB kan ya? Nah, OB Ya, itu kerjanya di mana berarti, Mbak? kerjanya di pabrik itu, cuma tidak bersinggungan langsung dengan bahan baku. Ya, betul ya. Selain itu ada satpam, misalnya satpam gudang, itu kan dia kerjaannya di mana? Di gudang, di pabrik. Namun si satpam tersebut nggak pegang donat. Ada juga yang namanya mandor atau supervisornya yang ngawasin usaha tersebut, operasional bisnis tersebut. Nah, dan seterusnya bisa dipelajari lagi ya sendiri. Mbak Heska bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Saya minta Mbak Lia Larasati, penggolongan yang kedua Mbak Lia. Yuk, tolong dibacain. Penggolongan yang kedua berdasarkan apa Mbak? Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik semi variabel. Oke, 3 ya. Dari biaya-biaya yang sudah disebutkan oleh Mbak Heska tadi, coba kelompokkan mana yang tetap, mana yang variabel, dan mana yang semi variabel. Coba Mbak Lia. Videonya tolong di-on kan Mbak Lia? Mbak Lia Larasati. Ketika kita diskusi, mic-nya jangan di-on-off kan ya. Lia Larasati. Halo? Kemana nih orangnya? Keluar ya? Coba Dea Ayu Moviatna.
Jadi ya. Anda kuliah jangan sekedar untuk masuk aja ya. Cuman nampang gambarnya saja. Tapi kita benar-benar kuliah loh. Dea Ayu? Oke ya, nanti di akhir saya akan ngecek satu persatu yang nggak masuk untuk sinkronus, nanti akan saya keluarkan dari absensinya ya. Nanti saya bisa mengeluarkan. Dea Ayu berarti nggak ada orangnya ya, berarti nggak masuk, dia hanya register aja. Nenda Tegar. Nenda Tegar. Ada nggak orangnya? Nggak ada juga. Kenapa hari ini kok banyak yang nggak ikut kuliah ya? Cuma namanya aja yang masuk sini. Chania Ayu. Loh, ini pada kemana orangnya? Dia Ayu, berarti nggak masuk. Chania Ayu nggak masuk. Sela Nurwulan. Hadir, Bu. Oke, Mbak. Coba pertanyaan saya tadi bisa dijawab ya. Biaya-biaya yang sudah disebutkan oleh Mbak Hesta tadi, tolong bisa Anda klasifikasikan mana yang masuk tetap, variabel, maupun yang semi variabel. Coba. Untuk biaya tetap, contohnya seperti biaya gaji karyawan. Tadi kan ada OB, OB kan pasti ada gajinya, Bu. Terus kalau untuk yang biaya variabel itu kan meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja. Kalau untuk bahan baku, donat itu kan bahan bakunya dari tepung, Oke, bahan gula, baku sama BOP terus sama nggak, Mbak? beda, Bu. Ya, berarti Kalau tepung masuk nggak? kalau tepung terigu. Tepung terigu maksudnya ya. Masuk nggak ke variabel, BOP variabel? Oh, tidak, Bu. Maaf. Enggak masuk karena dia kategorinya bahan baku. Yang ditanyakan di sini adalah BOP-nya. Nah, coba sebutkan tadi yang sudah disebutkan sama Mbak SK tadi banyak loh. Yang biaya variabel. Artinya kalau memproduksi semakin banyak donat, maka biaya variabelnya ikut meningkat. Contohnya biaya apa ini? Biaya penjualan. Bukan, biaya penolong tadi loh Mbak yang disebutkan sama Mbak SK apa saja untuk membuat donat? Oh, biaya penolong tadi gula pasir. Ya, terus? Terus tadi ada mentega. Ya. Intinya membuat donat 100 biji dengan membuat donat 10 biji, itu nanti BOP variabelnya akan meningkat. Ya enggak? Kalau mau bikin 100 donat, maka menteganya lebih banyak daripada yang 10 donat. Ada mentega, ada gula pasir, ada ragi, ada telur, ada minyak. Nah, itu variabel. Cuman yang terakhir Mbak, semi variabel. Ini juga sudah saya sampaikan ketika di penggolongan biaya ya. Di dalamnya itu ada variabelnya, ada tetapnya. Misalnya contohnya biaya apa Mbak? Semi variabel contohnya biaya listrik. Kenapa biaya listrik masuknya ke semi variabel? Kan ada komponen tetapnya, ada komponen variabelnya.
Tetapnya yang mana, variabelnya yang mana? Kalau variabel itu kan ketika Anda menggunakan listrik itu semakin banyak. Listrik ini misalnya kalau didonat untuk tenaga apa ya, Mbak? Pakai untuk apa misalnya? Kalau butuh listrik. Ini untuk mencampurkan adonannya, Bu. Ya, untuk menggunakan seri tersebut ya. Untuk membuat donat 1000 biji dengan donat 100 biji, kira-kira listriknya lebih gede yang mana? Yang 100, Bu. 100 sama 1000 kok. 1000, maaf, Bu. Ya kan? Berarti semakin penggunaan listriknya itu makin lama, maka bayar listriknya makin banyak. Banyak. Itu kategori apa? Variabel apa tetap? Ikut yang variabel, Bu. Nah, sekarang yang sisi tetapnya apa berarti, Mbak? Kan sudah ketemu nih variabelnya, ya kan? Sisi tetapnya yang mana berarti? Kalau tetap mau produksi nggak produksi, maka biaya itu akan tetap dikeluarkan. Kalau di listrik ada yang namanya biaya apa itu, Mbak, setiap bulannya? Biaya? Biaya? Kalau di telepon namanya abonemen ya. Kalau yang telepon rumah itu kan setiap bulannya wajib membayar yang namanya abonemen. Baru Anda menambah biaya penggunaannya. Jadi semi variabel bisa menggunakan biaya telepon ataupun biaya listrik. Nah, di listrik pun ada yang namanya tarif dasar listrik. Artinya mau dipakai nggak dipakai listrik tersebut, setiap bulannya wajib bayar. Itu kalau yang listrik ini pasca bayar. Namun kalau listrik yang prabayar itu dia tidak ada biaya tetapnya karena hanya menggunakan variabel aja. Ketika dipakai maka listriknya akan berkurang, itu aja. Kalau misalnya listriknya dimatikan semua ya listriknya pulsanya nggak berkurang gitu. Oke, cukup ya Mbak Sela, bisa nulis. Terima kasih ya, Bu. Nama sama NIM-nya. Kemudian biaya yang selanjutnya adalah menurut hubungannya dengan departemennya, Mbak Dina Marti. Ya, Bu. Coba dikelompokkan ada berapa, Mbak? Ada 2, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead tidak langsung departemen. Oke, Mbak Dina ini videonya belum di-on kan ya, Mbak? Maaf, Bu, kameranya rusak ini pakai laptop yang lama. Gitu. Oke, coba Mbak berikan contohnya Mbak. Untuk yang langsung itu contohnya apa? Yang tidak langsung contohnya apa? Untuk yang pembuatan donat itu, Bu, atau boleh random? Gimana? Untuk yang pembuatan donat, Yang langsung dulu. contoh BOP langsung departemen, yaitu yang Biaya apa, Mbak? biaya tenaga kerja Kenapa? langsung. Kenapa biaya Karena tenaga kerja langsung masuk ke ini BOP langsung departemen? Karena lihat kata kuncinya di situ, dapat Mbak. dinikmati oleh departemen tersebut. Nah, contohnya misalnya kenapa tenaga kerja langsung itu masuknya ke BOP langsung departemen? Karena BOP-nya itu terjadi dalam departemen tertentu dan, nah ini coba dijelasin yang keras Mbak, disebutkan yang keras coba, yang saya blok.
manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Nah, kalau mau bikin donat, bisa saya ini ya, buatkan gambarnya. Ada tahap apa saja, Mbak, ketika mau bikin donat itu, Mbak? Mempersiapkan bahan baku, Oke, selain persiapan, kemudian tahap selanjutnya apa? memasukkan bahan-bahan, Setelah memasukkan bahan-bahan, kemudian diapain? dimasak atau di oven. Kok tiba-tiba di oven? Donat kok di oven, Mbak? Digoreng, Bu. Yo, kan Digoreng. dibuat apa dulu, Mbak? Dibuat adonannya dulu kan? Kok tiba-tiba Iya. digoreng? Ya, dicampur itu kan dibuat adonan dulu. Lama loh bikin donat itu, karena di awal itu kan butuh adonan yang benar-benar kalis. Nah, kita anggap aja langkah pertama itu kita bikin adonan atau departemen adonan. Kita sebutnya departemen ya. Setelah dibuat adonan, Mbak, adonan sudah jadi, langkah selanjutnya diapain? Membuat cetakan. Iya, kita anggap aja di sini departemen pencetakan. Oke. Setelah dicetak, Mbak? Digoreng. Ya, oke. Bukan di oven loh ya. Iya, Bu, maaf. Gorengan. Oke, habis digoreng, Mbak. Dimasukkan topping Oke, sesuai anggap aja itu selera. namanya finishing ya. Ya, di finishing. Oke, selesai donatnya dibuat? Di packing. Ya, finishing itu maksudnya ya dikasih topping, di finishing, dianggap satu kesatuan ya. Oke, dari gambar yang sudah saya buatkan di sini, ini kan alur. Nah, alur ini bisa kita katakan setiap kotak ini adalah sebuah departemen. Departemen adonan, pindah ke departemen pencetakan, departemen penggorengan, pindah ke departemen finishing. Bisa nggak departemen ini loncat-loncat? Adonan langsung ke penggorengan? Tidak bisa, Bu. Ya, nggak bisa. Nah, departemen yang ada di sini ini adalah satu kesatuan yang disebut dengan departemen produksi. Nah, departemen produksi itu fungsinya adalah mengolah bahan baku menjadi produk, jadi mengubah tepung menjadi donat. Nah, departemen langsung Anda contohkan tadi adalah biaya tenaga kerja langsung ya, Mbak ya? Ya. Ya, tenaga kerja langsung ya. Nah, pertanyaan saya, tenaga kerja di adonan dengan tenaga kerja di pencetakan itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Berbeda. Orang yang berbeda. Berarti 4 departemen ini orang yang berbeda semua ya, Mbak ya? Ya. Nah, kalau orang yang kerjaannya bikin adonan, dia kan punya gaji nih. Ya kan? Gajinya Ya. itu dinikmati oleh departemen adonan ataukah dinikmati oleh departemen yang lainnya juga? Hanya adonan, Bu. Ya. Itulah sebabnya kenapa departemen langsung itu hanya dinikmati oleh departemen yang bersangkutan. Sampai sini paham enggak, Mbak? Paham. Nah, sekarang kalau di departemen adonan itu butuh bahan apa, Mbak? Tepung, telur, gula. Tepung, telur, gula. Kira-kira di bagian penggorengan butuh telur enggak, Mbak? Tidak, Bu. Tidak. Maka tadi telur, tepung tadi masuknya ke departemen termasuk ke BOP apa berarti? Langsung. Departemen langsung. Ya, paham ya berarti ya. Hanya dinikmati oleh apa? Departemen Iya, tersebut. departemen yang bersangkutan. Contoh di finishing, itu kan ada yang namanya coklat, ada yang namanya kacang. Nah, bagian adonan butuh coklat enggak? Tidak, Bu. Bagian penggorengan kan butuh minyak ya. Apakah di bagian adonan butuh minyak? Tidak. Nah, itu fungsinya. Di penggorengan butuh tabung LPG, tapi di adonan enggak, karena dia enggak butuh. Nah, sekarang yang contoh tidak langsung, Mbak. Contoh tidak langsung. Ya, yang seperti apa berarti?
Nih kata kuncinya coba bacain yang keras, Mbak. Yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu departemen. Nah, kan kebalikannya ya, kalau yang langsung tadi ya dinikmati oleh departemen itu yang bersangkutan. Namun yang tidak langsung itu departemen lainnya juga ikut menikmati. Oke. Saya kembali ke gambarnya lagi. Misalnya biaya apa, Mbak? Biaya listrik Oke, kenapa biaya listrik itu masuknya ke tidak langsung, Mbak? karena di adonan itu memakai beban listrik dan di pencetakan juga bisa. Kok Untuk di pencetakan penggorengan butuh listrik buat apa, Mbak? biasanya kan ada yang pakai mesin. Oh, nyetak donatnya pakai mesin ya? Ini donat merek apa, Mbak? Oke, bisa juga sih. Kalau memang ini produksi yang massal, produk yang besar, semuanya pasti menggunakan high tech, menggunakan teknologi yang tinggi, dan biasanya teknologi tinggi itu membutuhkan yang namanya listrik. Betul, bahwa listrik itu dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Finishing, misalnya dia butuh apa? Butuh untuk perekat, kan butuh alat untuk merekatkan. Nah, itu juga bisa masuknya ke finishing. Jadi di perusahaan besar, ketika ada suatu kerusakan, dia punya divisi sendiri. Ya, saya contohkan misalnya di sini ada yang namanya, tadi divisi atau departemen ya, bisa dikatakan departemen listrik. Nah, apa sih departemen listrik itu? Ini saya pindah ke sini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu tugas dari masing-masing departemen produksi. Ini bisa saya buat ini ya, pemisah. Kalau yang di sebelah sini, ini kategorinya adalah departemen produksi. Yang di sebelah kanan garis ini, saya sebut sebagai departemen pembantu. Jadi logikanya begini ya, sebuah pabrik itu dia kan membutuhkan yang namanya efisiensi dan waktu yang singkat. Sehingga perusahaan itu membuat sebuah departemen yang namanya departemen listrik. Fungsinya untuk apa? Ketika listrik di bagian adonan itu terjadi suatu masalah, maka departemen pembantu listrik ini bisa membantu tugas dari departemen adonan memperbaiki listrik tersebut. Ini mengefisiensi waktu, mengefisiensi biaya, karena tidak perlu kita mengundang PLN untuk memperbaiki listrik tersebut. Nah, selain listrik, saya contohkan juga misalnya ada departemen reparasi, ya, saya tulis di sini reparasi. Kenapa? Ya fungsinya membantu juga tugas dari departemen produksi. Misalnya mixernya rusak. Mixer ini gambarannya bukan mixer yang kecil untuk rumahan itu ya, mixer yang memang benar-benar besar. Dan mixernya itu kan nggak cuma 1-2. Mixernya itu katakanlah, karena ini misalnya donat Jeko ya, produksinya satu hari bisa ribuan, atau Dunkin Donat lah ya misalnya. Itu kan mixernya nggak cuma satu, mixernya lebih dari satu. Dan besar sekali kapasitasnya, sehingga bisa kita siapkan yang namanya departemen reparasi. Kemudian di penggorengan misalnya kita butuh kompor yang besar. Nah, kompor itu ketika rusak, ya kita bisa minta tolong bagian reparasi. Ya menghemat waktu, menghemat biaya. Jadi di sini ada 2 kategori, departemen produksi dan departemen pembantu. Nah, untuk alokasinya, materi yang selanjutnya atau departementalisasi, tadi Mbak siapa yang saya minta ya? Bisa nulis di chat ya. Ya, Bu. Tadi Mbak Dina ya? Bukan?
Ya, Dina. Mbak Latifatul Asna. Iya, Bu. Oke, tugas saya itu hari ini departementalisasi metode apa ya? Saya kok lupa hari ini. Kayaknya tuh sebentar, Bu. Apa Mbak? Aljabar, Bu. Agak keras lagi Mbak, nggak kelihatan. Aljabar. Oh, aljabar. Untuk yang ini kelas I ya. Sebelum aljabar Anda mengerjakan yang BOP langsung ya? Ya. Iya, Bu. Di BOP langsung ini kemarin juga ada tugas. Sebenarnya minggu kemarin mau saya sampaikan, cuman karena ada acara saya tidak bisa menyampaikan kemarin. Saya masuk ke sini ya ke BOP langsung. Untuk logikanya adalah Anda diminta untuk mengalokasikan departemen pembantu ini ke departemen produksi. Kalau yang metode langsung, ya bisa saya gambarkan. Departemen listrik ini kan mengeluarkan biaya. Biaya itu nanti akan dialokasikan ke departemen adonan. Karena yang menikmati biaya listrik tersebut adalah biaya adonan. Karena misalnya listriknya rusak. Nah, selain itu, departemen selanjutnya adalah departemen pencetakan juga butuh tenaga listrik. Departemen penggorengan juga iya. Nah, finishing juga sama ya. Ya. Ini satu tahap. Tahap selanjutnya adalah bagian reparasi. Bagian reparasi juga sama. Reparasi ini akan dialokasikan ke adonan. Aduh, ini gambarnya nggak karuan ya. Tapi mudeng maksud saya ya. Nah, ini intinya gitu. Nanti reparasi akan dialokasikan ke pencetakan, penggorengan reparasi dialokasikan ke penggorengan, reparasi dialokasikan ke finishing. Nah, itu alur untuk membuat alokasi departemen langsung yang sudah Anda kerjakan. Oke. Mbak siapa tadi? Mbak Latifatul? Untuk metode BOP langsung ada masalah nggak kemarin, Mbak? Tidak, Bu. Karena di video saya di sini ya, itu jelas ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya Anda kerjakan ini dulu. Yang kedua dulu, proporsi luas lantai. Di sini diasumsikan bahwa BOP-nya ada dua, BOP langsung dan BOP tidak langsung. BOP tidak langsungnya di sini ada dua, biaya depresiasi dan biaya asuransi. Totalnya berapa, Mbak? BOP tidak langsung di sini, Mbak? Maaf, Bu, ke-mute. 15 juta. 15 juta. Nah, 15 juta ini Anda diminta untuk mengalokasikan berapa yang masuk ke departemen A, B, X, Y, dan Z. Nah, Mbak Latifatul, coba Anda analisis. Departemen produksinya ada berapa, Mbak? Ada 2. Apa saja? A dan B. Nah, kalau yang departemen pembantunya? Ada 3, X, Y, dan Z. Nah, Anda jangan mengerjakan ini dulu, Anda kerjakan yang kedua dulu. Ya, diasumsikan bahwa biaya depresiasi maupun biaya asuransi ini didistribusikan berdasarkan luas lantainya. Asumsinya luas lantainya untuk pabrik itu adalah 10.000 meter persegi. Ya, bayangannya seperti ini. Saya berikan logikanya aja ya, gambarnya seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah pabrik yang luasnya 10.000 meter ya. Nah, di dalam 10.000 meter ini ya ada departemen. Di sini ada departemen A, departemen B, departemen X, Y, Z. Nah,
Nah, berapa porsinya masing-masing departemen tersebut, itu dia punya proporsi. Jadi ibaratnya ini adalah 10.000 meter persegi dan kemudian dibagi ke dalam 5 departemen, atau mungkin gini deh biar gampang. Nah, ya, anggap aja ini departemen A, ini B, X, Y, dan Z. Dan di soal sudah ditentukan luasnya. Departemen A luasnya 2.500, B 3.000, X, dan seterusnya. Sehingga totalnya 10.000. Anda diminta untuk mengerjakan ini dulu, yang ada tanda tangannya. Mbak Latifatul, cara mengerjakannya bagaimana Mbak untuk yang proporsi luas lantainya Departemen A? B per 10.000 dikali 100%. Agak keras lagi Mbak, saya nggak dengar ya. Luas lantai dibagi 10.000 dikali 100%. Oke, coba pakai angka. Yang Departemen A 25%, yang Departemen B 30%, yang Departemen X 15%, yang Departemen Y 5%, dan Departemen Z 25%. Oke, coba A itu cara mengerjakannya gimana Mbak? 2.500 dibagi 10.000 dikali 100%. Oke, berarti kan ini sudah ketemu ya. Hasil akhirnya berapa persen Mbak? 100%. Harus ya, itu wajib. Kalau di bawah nggak 100% berarti pekerjaan Anda keliru. Ya, lanjut. Baru Anda bisa mengerjakan yang di atas. Iya kan Mbak Latifatul? Yeah. Ya, setelah ini sudah keisi, baru Anda masuk ke alokasinya. Dan ini sudah ditentukan proporsinya dari XA, XB. Kalau dijumlahkan nilainya harus berapa persen, Mbak? XA, XB. Yang mana X ke A, X ke B. Totalnya harus? 100%. Iya, harus 100. Kalau XA, XB-nya enggak 100, berarti itu taksirannya pasti keliru. Dan ini sudah diketahui dulu ya soalnya ya. Yeah. Kalau misalnya Mbak, XA-nya 75%, XB-nya berapa Mbak? 25%. Ya, nanti di soal ketika XB-nya tidak diketahui, pasti Anda bisa mengerjakan. Gitu. Nah, hasil akhirnya nanti bagaimana cara mengalokasikan BOP minggu depan akan saya jelaskan ya hasil akhirnya. Ini saya baru menjelaskan tekniknya. Sekalian minggu depan saya membahas yang aljabar juga. Jadi masih ada pertemuan selanjutnya, minggu depan kita masih sinkronus lagi karena memang butuh perhitungan yang rumit ya. Apalagi nanti yang metode alokasi kontinu, yang pertemuan selanjutnya itu akan lebih rumit lagi gitu. Oke ya, Mbak Latifatul bisa nulis di chat. Hari ini yang gabung hanya 30, yang lainnya kemana ini? Padahal kelas ini itu jumlahnya banyak loh. Harusnya 54 kurangi 2, 52 orang. Ya. Jadi ini mau saya capture, akan saya cocokkan siapa yang masuk sinkronus. Jadi yang nggak masuk sinkronus ya saya keluarkan. Oke, siapa lagi yang nulis di chat tadi? Mbak Dina sama Mbak Latifatul Asna ya. Oke. Baik, silahkan di-on-kan dulu videonya. Mau saya print screen dulu.
Baik, ada pertanyaan enggak hari ini? Sebelum saya tutup ya. Karena minggu depan baru saya ini berikan jawabannya. Yang baik metode langsung maupun yang aljabar gitu. Ada pertanyaan enggak? Sebelum saya tutup? Silakan. Sudah cukup pertemuan hari ini? Cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Tetap jaga kesehatan. Semoga Anda bisa belajar lebih giat lagi supaya nanti nilai UAS-nya berjalan dengan baik ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Liv ya.